Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimkan segenap jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang tidak semua umat Islam diberi kesempatan. Bahkan doanya saja oleh Nabi dimulai dari Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan ini sangat istimewa. Bahkan Nabi menyatakan syahrul Rajab syahrullah wa syahrul Sya'bana syahri, dan syahrul Ramadana syahrul ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Dan bulan Ramadan dikhususkan untuk umat-umatku. Di bulan ini saja ada kewajiban yang tidak diwajibkan di bulan-bulan lain, yaitu puasa. Perintahnya saja sudah istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Panggilan Allah terhadap orang-orang beriman itu menunjukkan, wahai orang-orang beriman, bahwa puasa ini adalah ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak? Puasa ini hanyalah ibadah siri yang dia dan Allah saja yang tahu. Kalau sholat, orang bisa tahu. Zakat, orang bisa tahu. Haji, orang bisa tahu. Tapi kalau puasa, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Maka panggilan Allah sangat istimewa. Wahai orang-orang yang beriman. Dan insya Allah itu adalah kita. Allahumma amin. Diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi kewajiban puasa ini mengekor kepada kewajiban orang-orang umat terdahulu. Apakah benar demikian? Bahwa puasa ini diwajibkan kepada orang-orang terdahulu saja, ibadah lain tidak? Ternyata faktanya tidak. Dalam syariat ada juga ibadah-ibadah lain yang juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nabi Isa pernah bersabda, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa pernah bersabda, saya ini adalah hamba Allah. Saya diberi kitab, saya dijadikan nabi sejak kecil, dan saya diberi keberkahan dimanapun saya berada, dan saya diperintahkan sholat dan zakat selama saya hidup. Ternyata Nabi Isa juga diperintahkan sholat, Nabi Musa juga diperintahkan sholat dan zakat. Semua Nabi diperintahkan ibadah-ibadah rukun 5 itu. Tetapi kenapa yang menggunakan redaksi sebagaimana saya wajibkan kepada umat terdahulu hanya puasa? Karena Allah ingin memberikan isyarah kepada kita bahwasanya puasa ini sangat penting untuk perkembangan dan peradaban manusia. Bagaimana tidak? Ketika Nabi Adam alaihi salam turun dari bumi, turun ke bumi, melewati matahari. Ketika di surga, Nabi Adam tampan, bagus, bersih. Tapi ketika melewati matahari, beliau hitam, gosong, susah beliau. Ini tertera dalam kitab Fadhailus Syahri Ramadan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hamba ini ketampanan lagi seperti di surga. Jangan jadikan saya buruk rupa seperti ini. Jibril datang membawa pesan dari Allah. Wahai Adam, engkau diperintahkan oleh Allah kalau engkau mengharapkan untuk putih kembali, tampan kembali, berpuasa 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, dan 15, sehingga Adam putih kembali.
yang kita lebih kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Orang Buddha juga melakukan puasa, orang Hindu juga melakukan puasa, orang Nasrani dan Yahudi juga melakukan puasa. Bahkan Raja Namrud punya umat yang tidak menyembah Allah juga melakukan puasa. Puasa karena sangat berpengaruh terhadap peradaban manusia. Asyam maknanya imsak, menahan. Kenapa? Apa yang harus ditahan? Dulu ketika Allah ingin menciptakan Adam, diciptakanlah semua bagian Adam dari tanah bumi. Tapi ada satu bagian Nabi Adam yang tidak diciptakan dari tanah bumi, yaitu hati. Karena hati ini menyambungkan makhluk dengan Allah, maka istimewa hati ini diciptakan dari tanah surga. Qit'atam minal jannah, supaya nyambung kepada Allah. Tapi efek sampingnya adalah kita sebagai manusia pasti mempunyai nafsu surgawi, pasti kita mempunyai mental surgawi. Artinya apa? Ingin enaknya tidak mau berusaha, ingin sukses tapi tidak mau berusaha, ingin kaya raya tapi tidak mau bekerja, dan seterusnya. Kalau ini dibiarkan, kalau ini terus curahkan di muka bumi, maka akan menjadi kerusakan. Masyiratud dunub wa isyarus syahwat. Maka harus ada imsak, harus ada menahan supaya tidak seenaknya sendiri. Orang banyak menyatakan bahwa zaman ini zaman edan, dunia ini sudah rusak. Bukan zamannya yang edan, orang-orangnya, manusianya yang edan. Zaman ini sudah rusak, bukan zamannya yang rusak, orang-orangnya yang rusak. Karena Al-Quran menyatakan doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa rusaknya permukaan bumi karena ulah tangan manusia. Maka harus ada untuk menahan itu, yaitu puasa. Maka penting sekali puasa ini untuk peradaban manusia, tidak hanya untuk diri sendiri. Karena semakin kita tahu rasa lapar, semakin kita lemah, semakin kuat iman kita. Semakin kita tahu peduli terhadap sosial. Terkadang kita diberi kekayaan oleh Allah, kita tidak sadar, kita makan seenaknya sendiri, kita tidak sadar orang-orang sekeliling kita yang tidak punya apa-apa. Tapi ketika kita merasakan puasa, kita berpikir, oh ternyata ini rasanya lapar, ternyata ini rasanya butuh, haus seperti ini. Mungkin orang-orang yang du'afa lain juga merasakannya, maka saya akan baik terhadap mereka. Peka sosial. Kemudian tidak hanya menjadi mufsid, tapi akan kita menjadi muslih, orang yang berbuat baik di permukaan dunia. Maka kita ditakdir oleh Allah menjadi hambanya yang tattaqun, yang muttaqin, yang uiddat lil muttaqin jannatun arduhas samawati wal ard, yang akan dimasukkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes lumayan lah.